Laptop compact, slim, berfungsi ganda sebagai tablet berkat engsel 360 derajat dan juga touchscreen. Yes, HP Envy X360 2022 kembali lagi di K2G. Jualannya nggak cuma desain, jeroannya yang menggunakan Intel i7 generasi ke-12 terbaru, RAM-nya yang gede 16GB, serta penyimpanannya yang lega 1TB, menjadikan laptop ini sebuah pilihan yang menjanjikan buat kalian yang mencari power tanpa mengorbankan kenyamanan. Gue Satish and this is K2G. Yuk kita review singkat laptop convertible dari HP ini. Secara desain, HP Envy X360 sangat impresif. Bodi aluminiumnya kokoh, solid, dan terasa premium di tangan. Nggak cuma itu, yang juga impresif adalah beratnya yang ringan, 1,38 kilo, sehingga mudah dibawa kemana-mana untuk kerja secara mobile. Engsel 360 derajatnya juga cukup kuat dan nggak berasa ringkih. Layarnya luar biasa ya, bezel kiri kanannya tipis banget, dengan yang di atas sedikit tebal untuk housing webcam 5 megapikselnya. Kalau bagian bawah memang tebel ya. Ukuran touchscreen-nya 13,3 inch. Udah berteknologi OLED serta punya resolusi tinggi 2800 x 1800 pixels. Kalau diterjemahkan ke experience, kita mendapatkan layar yang tajam banget, warna yang punchy dan eye-pleasing, dan pastinya hitam pekat ala layar OLED yang jelas bener-bener enak dipakai nonton maupun konsumsi konten lainnya. Ketika dipakai di semi outdoor pun masih cukup terang. Ngomong-ngomong soal nonton, speakernya yang tuned by B&O juga mendukung experience nonton yang imersif. Mantep. People don't know what the hell a Nike is. What's a Converse? NBA All-Star shoe. Di bawah layar ada keyboard yang menurut gue tactile, nyaman dan akurat buat ngetik karena punya ukuran keys yang besar dan jarak antar keys yang pas. Area trackpad-nya pun lega, presisi, dan clicky feedback-nya. Kombinasi antara kedua input ini dengan stylus pen membuat complete experience pemakaian convertible yang satu ini menurut gue. Kalau berbicara mengenai port, menurut gue cukup lengkap ya untuk laptop sekompak ini. Ada 2 port Thunderbolt 4 Type-C, 2 port USB Type-A, micro SD slot, dan jack 3,5mm hybrid. Buat yang protes nggak ada port HDMI, tenang dulu. HP nggak pelit nih, karena mengincludekan dongle hub dari paket pembelian yang memberikan tambahan 1 port HDMI, 2 port USB-A, dan 1 port USB-C. Mantep banget kan? Sebelum kita lanjut soal hardware, gue mau meng-highlight beberapa fitur software dari Envy X360 ini. Yang paling berguna buat gue adalah HP Quick Drop. Kita bisa transfer file antara laptop dan smartphone kita secara mudah. Download app-nya di HP, scan QR yang dikasih di app Quick Drop di laptop, dan tinggal menikmati proses kirim-kiriman foto maupun media lainnya. Terus juga untuk mendukung kreativitas dengan pen, ada app Concepts yang pre-installed. Nice, kita nggak perlu ribet-ribet nyari lagi aplikasi untuk memaksimalkan fitur pen yang satu ini. Fitur yang nggak kalah handy juga dan udah pernah kita bahas sebelumnya adalah Duet for HP. Kalau kalian butuh screen SD tambahan, kalian bisa memanfaatkan tablet sebagai extended display. Bisa connect ke device iOS maupun Android juga. Asik ya? Terakhir jangan lupa, buka HP Command Center untuk mengatur performa cooling fan dan mengakses fitur Glam Cam. Untuk Glam Cam ini menurut gue membantu banget ya buat yang sering online meeting karena ada fitur auto frame, backlight adjustment, dan appearance filter. Sebetulnya, ada satu lagi fitur kamera yang berguna, yaitu HP Enhanced Lighting. Gunanya untuk mensimulasikan ring light menggunakan layar OLED-nya untuk nerangin muka kita. Yang gue sayangkan, kenapa sih dua fitur ini nggak dijadiin dalam satu dashboard aja ya? Supaya terintegrasi dan lebih mudah ngaksesnya, nggak kepisah-kepisah gitu jadinya. Kualitas video dari kamera 5 megapikselnya surprisingly bagus. Terlepas ini gue berada di ruangan indoor yang memang ada cahaya dari depan mengarah ke wajah gue. Apalagi bayangin kalau ini kita pakai di kondisi ruangan dengan proper lighting. Kemudian mic-nya sendiri juga menurut gue udah bagus buat kita pakai teleconference, Zoom meeting, dan lain sebagainya. Tentunya jangan lupa maksimalkan fitur-fitur kamera yang tadi udah kita bahas. Balik ngomongin jeroan, unit review gue pakai prosesor Intel Core i7 Gen 12 1250U yang sudah EVO certified. RAM-nya 16GB, kemudian SSD-nya 1TB. Ya pokoknya serba lega dan banyak headroom untuk kerjaan sehari-hari. Berikut nih, hasil benchmark yang udah sempet gue jalanin.
penggunaan sehari-hari, jelas ya, performa dari NVX 360 ini udah lebih dari cukup. Dipakai kerja, yang mana dalam case gue ini termasuk menggunakan browser dengan multiple tabs, serta membuka word processor dan streaming Spotify di background, nggak pernah mengalami cegukan di performa sama sekali. Dipakai ngedit foto RAW di Lightroom pun kenceng. Pokoknya Photoshop berlayer-layer, gas terus. Bahkan ngedit dengan Premiere pun selama masih editing pendek dan simple masih kuat. Sebagai gambaran, convert video 4K 21:9 dengan durasi 17 menit ke 1080p dengan menggunakan handbrake butuh waktu kurang lebih 18 menitan. Buat yang mau gaming, well, secara ini bukan laptop yang pakai integrated GPU, jelas limited ya opsi gamenya, jadi jaga ekspektasi kalian. Di sini gue hanya paling sering main Football Manager 2023. Dengan settingan low, dimainkan di resolusi 2,8K sesuai spek layar, in-match masih cukup lancar di 50 sampai dengan 60 fps. Yang mau main eFootball juga masih bisa kok. Turunin aja opsinya ke grafis low dan resolusi scale ke 50% untuk mendapatkan FPS yang playable di sekitar 40 sampai dengan 50 fps. Soal suhu, menggunakan laptop ini untuk kerja on battery, di situasi cafe kayak begini, suhu di palm rest berada di sekitar 32-35an derajat Celcius. Perlu dicatat, untuk daily use, kipasnya ini sangat sunyi ketika kita gunakan mode Smart Sense yang ada di HP Command Center. NVX 360 datang dengan baterai berkapasitas 66Wh yang menurut HP bisa bertahan hingga sekitar 17 jaman. Kenyataannya, dengan penggunaan gua yang seringnya menggunakan layar, mayoritas dengan intensitas brightness yang tinggi, salah satunya seperti di Cafe Cortado ini yang cahaya dari luarnya seabrak, yang mana kegiatannya itu termasuk nonton secara streaming, kerja dengan spreadsheet maupun word processor, browsing, jelas angka itu nggak akan bisa gue capai. Palingan gue bisa dapat 6 sampai dengan 7 jam screen on time dalam sekali cas. Untungnya, ngecasnya cepet, 45 sampai 50 menit nyolok bisa ngisi sekitar 50%. Terakhir, HP NVX 360 datang dengan Windows 11 Home pre-installed serta Office 2021 juga sudah tersedia dan tinggal diaktifkan aja. Oke, HP NVX 360. Laptop ini seperti yang udah kita bahas, ringan, compact, serta sangat versatile untuk dipakai di berbagai situasi dan kegunaan, dan tentunya punya jeroan yang mumpuni. Di e-commerce, kalau gue pantau harganya kurang lebih Rp20.999.000. Bahkan kalau mau lebih jauh ngubek-ngubek e-commerce, itu udah nyampe 19 jutaan juga harganya. Ya emang sih, laptop ini bisa gue bilang masuk ke kategori premium. Namun, kalau kalian ada budgetnya, kalian tentu akan mendapatkan sebuah laptop yang bagus dengan kualitas yang sesuai dengan harganya. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys!